Aku bilang apa sih ini? Soalnya aku nggak bisa ngomong sama kawan-kawannya itu. Aku bilang itu, teman-teman kamu itu hantu apa jin guys, perempuan kah? Soalnya samar-samar bentuk perempuan aja nah. Kayak itu aku ngomong. Kamu tahu kan teman-temanmu kayak cemburu dia. Soalnya kamu ini orang jin dan setan. Keluarlah berbentuk manusia. Keluar aja nah. Lalu dia keluar kayak model perempuan, tapi dia samar-samar kayak model air. Aku bilang, samar-samar kamu ini jangan kayak air, rupa air aja. Biar aku tapi nggak bisa ngomong sama dia. Setelah itu, jadi aku bingung. Apa yang aku lakukan saat itu, aku bertanya sama dia. Apa yang maksudnya kawan-kawan kamu itu, biar aku paham. Biar aku paham. Jadi aku apa yang harus kulakukan, aku bertanya sama dia. Habis itu turun dari atas badanku ini satu, rasa masuk di ke dalam tubuhku seperti indera batinnya aktif, kayak istilah orang itu. Tapi berpikir aku paham mudah, nggak paham benar yang kayak gitu, yang namanya mistis nggak bisa paham, nggak bisa mengerti. Soalnya itu soalnya maknanya mau bilang langsung nggak bisa lagi bang. Keluar pas itu aku melihat langsung di penglihatanku itu kawanku ini yang sebelahku ini, pas itu kayak indigo, kayak diberi indigo, kayak beli penglihatan lah, keadaan karir atau ke latar belakang. Jadi aku melihatnya naik gunung lau sama kawanku. Habis itu aku nggak mengerti pengertiannya itu apa ini. Artinya jalan-jalan ini aku bingung. Artinya sampai. Jadi setelah itu aku mengerti hari itu sebenarnya harinya sudah bagus lah, kehidupan udah bagus. Habis itu bertemu dengan Wahyu. Dia jalan-jalan pakai sepeda motor. Itu kan artinya Wahyu ini masih merintis gitu. Jadi ada dulu yang lain itu bisa yang lain lagi bisa berjalan kayak gitu. Lalu aku melihat Alvin di situ di sawah rumahan mancing gitu. Kulihat orang-orang pada suaraan di situ. Nggak tahu aku yang apa yang harus kubuat. Kayak nggak ada kabarnya semua kawan-kawan ini. Habis itu artinya kan waktu itu emang Alvin masih, itu maknanya masih di bawah dia, istilahnya tafsirannya lah kayak mimpi itulah, nggak bisa disimpulkan, nggak ada artinya. Jadi itu artinya kan aku diberinya indigo kayak gitu dari kawan-kawan itu, teman-teman hantu ini yang muncul di kamarku tadi. Dingin sekali di tempatku itu. Lalu kupikir aku ini orang kurang tinggi badan. Coba kamu tinggikan badanku ini, balikkan awakmu ini. Tidur aku di kamar itu tepat di bawah pusaran air itu. Tiba-tiba teman-teman datangan. Ada yang narik betis kakiku, ada yang narik
tanganku kayak narik tambang tuh, pokoknya berebutan nariknya. Rasanya kayak pegel badanku. Kayak model rohani kayak gitu. Nah, berarti kamu itu memang di badan kita ini kan macam-macam. Ada roh, ada kalbu. Itu rasanya itu kayak macam indera batin kayak gitu. Kayak gitu istilahnya, kayak gitu. Panjang juga ya. Jadi aku ini nggak bisa panjang, ditariknya kuat kayak gitu. Nah, habis itu minta duit aku kayak gitu. Aku ngomong minta duit aku. Nah, aku ngomong itu 10 juta aku gitu bilang. Habis itu dilihatkannya duit di tanganku ini banyak benar, berlembar-lembar. Aku merasa gini, tanganku itu duit semuaan. Di tangan ini rasanya duit, rasanya orang ini. Nah, habis itu ada yang samar-samar, langsung aja bakso, aku bilang gitu. Tutup poin aja, aku bilang gitu langsung. Nggak bisa bubuhan teman-teman hantu itu. Lalu aku dilihatkan juga lagi uang, pakai kacamata orangnya, diajarkannya hipnotis. Jadi aku itu diajarinya hipnotis sendiri, bergabung lah di itu. Nah, cuma aku ini berpikir aku kayak apa ini mengutus orang, nggak bisa seperti langsung aku sendiri. Kamu ini mau duit, mau HP, tapi kamu harus belajar di bos aku. Nah, ini aku bertemu. Nah, ini poinnya. Nah, jadi pas berhadapan itu aku ngelihat orangnya lakian, mukanya ini besar. Habis itu yang aku lihat lah, matanya rusak satu sebelah kiri. Waktu itu aku masih melihat di dahinya Kak Parok tulisannya. Habis itu bangsat, ku bilang kayak gitu. Belum bangsatnya, dia ulang dulu. Lalu aku berhadapan dengan dia tadi. Habis itu aku diucapkannya selamat datang, selamat bergabung, aku adalah Tuhanmu. Ku bilang, berpandir dirinya Tuhan, aku adalah Tuhanmu dan aku akan mengabulkan yang kamu minta. Kamu harus sujud kepadaku. Bangsat, ku bilang, kamu itu bukannya Tuhan. Tiada lain, kamu itu adalah Dajjal, bukan Tuhan. Mana ada Tuhan? Aku udah melihatnya nyata. Paham dah waktu itu. Dasar kamu dah lain Tuhan. Nyata kan? Tandanya iya itu. Pengalamanku pertemuan tadi. Nggak mau aku. Aku itu berpikir, ibarat aku sujud, mestinya aku dibunuhnya, mati aku nanti. Nah, habis itu
diimi-iminya aku pula lagi. Modelnya berpaling itu nah, kayak model marah gitu. Marah dah orang. Nah, habis itu dia di belakang ngasah lagi, pisau gores-gores ngasah dan pisau itu. Kamu ini sudah lama hidup sakit, kini waktunya kamu bangkit. Aku mengabulkan apa yang kamu minta. Apakah kamu minta? Ku kabulkan, tapi kamu harus sujud kepadaku. Aku ini Tuhanmu, dia bilang. Tuhan apa? Mana ada Tuhan mata satu? Aku punya Tuhan gak punya mata satu kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Kayak apa aku bilang? Maulah Tuhan kayak gitu. Berarti kamu itu bukan Tuhan. Ini nggak mau aku diiming-imingnya lagi. Habis itu kawanku lagi kecil dilihatkan aku kawanku masih teman-teman yang sujud enggak mencari garap yang kawan-kawanku dulu tuh. Nah, kamu ini sujud setan itu merupai kawan-kawanku yang nyaman-nyaman itu, bahwa teman-temannya ini ikut bergabung kawan-kawan ini. Aku bilang nggak bisa ini. Kayak apa ya? Setelah itu lalu aku marah aku semua kawan-kawanan hantu-hantu itu. Kamu ini curang, ada yang curang ini, nggak mau dia. Manalah aku mau sujud sama kawan-kawan kamu itu. Soalnya ya alhamdulillah, ibarat apa? Berkat belajar jadinya kita tahu. Jadi kita belajar, kita tahu pas berhadapan. Alhamdulillah, jadinya aku seandainya aku nggak belajar apa jadinya, dibohonginnya aja aku. Nah kayak itu. Lalu di dalam tubuhku yang masih itu ditarik naik lagi.